Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Bang Haji. Oke sob, di vlog ini aku mau reaction sebuah video yaitu jemaah haji lagi melaksanakan tawaf dan juga katanya nih banyak jemaah haji tergeletak di depan Masjidil Haram atau di depan Ka'bah seperti itu. Seperti apa suasananya dan sekarang ini kan lagi musim panas nih ya. Nah, seperti apa keindahannya, seperti apa saat jemaah haji Indonesia melaksanakan tawaf ya. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, tolong dibantu dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Bang Haji. Oke, kita langsung aja keseruannya seperti apa, kita tonton terus. Satu malam. Ini jam 1 malam ya, jam 1 malam. Suasananya seperti ini. Penuh ya. Ini ada yang nunggu waktu sholat subuh, pada tiduran ya. Tiduran di depan Ka'bah, Masya Allah. Saya doakan yang menonton video ini mudah-mudahan Allah panggil untuk amin, amin. Tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, amin, amin. Ibadah haji dan umroh. Makasih Kalman, amin. Makasih doanya. Masya Allah. Ini ada juga jemaah haji dari luar negeri ya. Seperti ini ya. Jadi harus keliling dulu, makin dekat. Ya, betul. Masya Allah, lihat guys. Masya Allah. Benar-benar sejuk dan dingin hati kita itu kalau udah masuk ke sana. Kayak ya. Gitu. Pokoknya tenang gitu, nggak ada semua beban kayaknya udah hilang gitu kalau ada di depan Ka'bah. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga merasakan ya. Ini jemaah haji nih dari Indonesia. Hari haknya kan makin penuh. Ya betul. Nah, biasanya di pintu-pintu gini seperti ini nih ya. Orang yang baru datang dan baru pertama kali melihat haji dari Indonesia. Iya betul. Ini tasnya di ke atasin itu cari orang mungkin itu. Insya Allah. Ini jemaah Indonesia ya. Pada nangis tuh ya. Allah, karena terharu ya. Jadi, karena udah berapa tahun gitu sini kan nunggu sampai ada yang 12 tahun. Wah tuh 12 tahun nunggunya untuk naik haji kayak gitu. Berada sekarang di baru depan Ka'bah. dia ada apa ya namanya, udah kabul gitu, udah nyampe ke tanah suci Mekah seperti itu. Nah, dimulainya tawaf itu orang suka melihat lampu ini ya. Padahal bukan. Dimulainya itu setelah melewati Hajar Aswad itu. Nah, di situ kata Kang Alman, kita yang jadi patokan itu bukan lampu hijau katanya ya. Tapi yang jadi patokan itu Hajar Aswad di pojok itu. Nah, di sini kalau menurut saya sih dua-duanya itu sama. Jadi kita harus luruskan itu. Nanti saya akan jelasin semuanya. Ini jemaah haji juga lagi keliling dan juga jangan sampai kita motong jalan kita mau masuk ke dalam kita motong gitu, jangan. Karena itu satu bikin orang kita tabrakan atau desak-desakan nanti ya. Kita lanjut aja, nanti saya akan jelasin. Nah, ini nih. Nah, di situ. Masya Allah. Tuh. Jemaah haji sekarang udah tua-tua semua ya. Ya Allah, tuh lihat ya. Langsung diterobos gitu. Orang Indonesia itu keserobot ya. Ya kan orang Indonesia kecil-kecil kan. Ya. Jadi mudah diserobot, itu mudah. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi sekeliling Ka'bah. Masya Allah. Nah, jadi kalau jemaah haji nyasar, jadi harus ingat, harus bisa melihat ini nih. Ini pintu King Abdullah Gate tuh ya, ada namanya. Nah ini nih. Terus ini Al-Umroh Gate. Jadi setiap pintu ada namanya. Kita keluarnya di pintu mana? Masuknya maksudnya. Nah, keluarnya juga bisa di pintu yang sama.
Nah, seperti itu sob ya. Jadi kita saat melaksanakan tawaf itu baru masuk ke tanah suci Mekah, itu langsung kita melaksanakan tawaf ya. Sesudah itu kita harus niat, dan juga waktu kita mau niatnya itu harus ada seperti kata tadi ya, ada lampu di sini ya, ada lampu hijau, dan di sini itu Hajar Aswad. Nah, di situ bukan masalah lampu hijaunya kata Kak Alman tadi ya, ini cuman ngelurusin apa ya, cuman ngejelasin dikit ya. Jadi lampu hijau itu, lampu hijau terus Hajar Aswad, kita harus ada di antara mereka, antara dua ini. Itu patokan ya, patokan. Kalau kita nggak melihat Hajar Aswad, kita harus lihat lampu hijau. Jadi kita harus lurus gitu antara Hajar Aswad sama lampu hijau kayak gitu. Ya baru di situ kita niat. Nah, sesudah niat barulah kita keliling ya, muter-muterin Ka'bah 7 kali. Dan itu juga jangan sampai kita langsung motong ya. Langsung motong jalan kayak gitu, motong gitu jangan. Kenapa? Karena di situ kalau kita motong itu akan bentrokan. Jadi kita harus ikutin arus seperti itu. Kita sambil udah niat ya kan, udah niat, terus kita muter. Jadi kelilingin Ka'bah gitu. Kelilingin gitu, muter. Semakin lama semakin ke dalam kayak gitu. Makanya ada jalan ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam gitu, Kak. Semakin ke dalam gitu, itu jalan yang benar kalau kita lagi melaksanakan apa namanya? Tawaf seperti itu. Jadi jangan langsung sampai motong gitu, jangan. Nanti itu akan bentrokan. Nah, itu sungguh kasihan teman orang-orang yang kita itu yang kita apa ya, desek-desekan kayak gitu, jangan ya. Jadi kita seperti itu keliling dulu. Dan itu juga di sana buat teman-teman, itu kita harus benar-benar sabar karena kadang-kadang kaki kita diinjek, kadang-kadang kita disenggol, kadang-kadang kita ditarik, kadang-kadang kita disodok. Pokoknya di situ benar-benar diuji kesabaran kita. Kita harus sabar. Di situ kita melaksanakan tawaf ya. Tawaf itu semua orang ngumpul di sana, kita melaksanakan tawaf sebenarnya. Desek-desekan gini itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai kita emosi, kita sampai mengeluarkan kata-kata yang ya seperti kata-kata yang nggak baik kayak gitu, jangan. Kita fokus saja berdoa, berzikir kayak gitu. Apapun yang diminta kita doa di situ. Nah, dulu waktu saya pertama kali masuk ke Mekah, waktu masa tawaf, itu dibilang sama itu, kan di situ ada waktu apa ya, di situ saya sudah keliling ya, udah keliling di pojok antara mau masuk ke itu Hajar Aswad, di situ kita berdoa ya. Kalau saya keliling di situ ada itu ya takbir pertama, yaitu kita di situ habis itu kita doa. Apa namanya lupa saya. Di situ kita doa, di antara sebelum kita masuk ke Hajar Aswad kita berdoa. Di situ insya Allah akan kabul ya doa kita. Dan sesudah itu baru kita sesudah dapat satu ya. Masalahnya kan udah nyampe ke Hajar Aswad lagi, kita dapat satu. Jadi satu putaran seperti itu. Ya. Nah, di situ juga kita kalau saat melaksanakan tawaf ya, kalau belum selesai itu jangan sampai badan kita itu kembali ke belakang gitu, muter gitu. Jangan sampai badan kita balik ke belakang. Kalau mau noleh nggak apa-apa, kalau mau noleh kepala nggak apa-apa, tapi kalau badan ini nggak boleh kita muter ke belakang. Itu kalau kita sampai muter itu kita harus ngulang lagi dari awal seperti itu. Kecuali darurat beda lagi. Darurat itu mungkin diserodok orang terus akhirnya kita muter atau kita jatuh atau apa, itu nggak ada ya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa sih. Kalau mungkin kalau saya salah, saya mohon maaf ya, ketik di kolom komentar aja, nanti saya akan perbaiki lagi. Setahu saya seperti itu. Tapi kalau keadaan biasa jangan sampai kita putar balik. Itu biasa suruh apa namanya? Suruh mulai lagi dari awal seperti itu. Pokoknya kita fokus aja, dan juga kalau lagi melaksanakan tawaf itu jangan sibuk sama HP ya. Jadi kita kalau misalkan mau rekam ada yang minta silakan, tapi tetap kita fokus sama doa kita seperti itu. Tapi jangan, kalau menurut saya sih janganlah, kalau kita melaksanakan tawaf, udah tawaf aja. Ya, kalau misalkan mau rekam nanti sesudah sesudah tawaf baru kita rekam seperti itu. Nggak jadi masalah momen-momen di sana gitu sama keluarga, silakan. Tapi kalau saat melaksanakan tawaf kita fokus aja berdoa di situ, minta apapun yang kita minta, insya Allah akan kabul ya.
Oke sob, seperti itu ya. Jadi banyak juga jemaah haji yang lagi tiduran di sana nunggu sholat subuh kayak gitu ya kan. Nah, meskipun sekarang musim panas, itu di Harum dingin banget, jangan khawatir. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya buat sahabatku. Dan jangan lupa support channel ini dengan bantu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.